Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan di pagi yang cukup cerah ini kita selalu diberikan kesehatan. Setiap langkah yang kita langkahkan selalu mendapatkan rahmat, lindungan dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai, maksudnya kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, melanjutkan untuk bahasan kita di minggu sebelumnya, masih dalam penjabaran dari pernyataan atau kalimat majemuk. Nah, di sini Bapak akan kupas satu persatu bentuk dari nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan majemuk tersebut. Dan sekedar flashback begitu ya. Mengingatkan kembali bahwa yang disebut logika matematika itu arti dasarnya adalah yang mungkin akan berubah menjadi tidak mungkin, dan yang tidak mungkin juga bisa diubah menjadi hal yang mungkin begitu. Nah, itu mungkin sedikit penjabaran dari deskripsi atau istilah dari logika matematika, biar kalian cepat tanggap begitu ya dalam penjabaran dari masing-masing bahasan yang sedang ataupun bahkan yang sudah dan yang akan kita pelajari begitu. Nah, tadi Bapak sampaikan di sini Bapak akan mengkupas bentuk dari tabel kebenaran dari masing-masing pernyataan majemuk tersebut. Sebelum kita masuk ke pernyataan ataupun kalimat majemuk yang pertama, kita harus terlebih dahulu tahu rumus dari bentuk tabel kebenaran. Kalau tabel kan berarti bentuknya kayak kotak-kotak gitu ya. Yang ke pinggir berarti disebut kolom dan yang ke bawah disebut baris. Ini deskripsi persamaan persepsi dulu ya, biar kalian nanti tidak terkecoh atau tidak salah paham. Nu ka gigir teh naon, nu ka handap teh naon. Kita sepakati saja yang ke pinggir itu, yang ngajajar ke pinggir itu disebut kolom, dan yang ke bawah itu yang disebut baris ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa rumusnya itu adalah 2 pangkat n. 2 itu bentuk baku, di mana 2 tersebut itu adalah bentuk gabungan dari nilai kebenaran B dan S. Jadi selalu 2 begitu di sana. Yang akan berubah itu adalah di sini n-nya. Tergantung. Kalau ternyata kita gunakan premisnya 2 yaitu P dan Q, maka n-nya kita ubah kalau 2 pangkat n berarti 2 pangkat 2. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Jadi di sini nilai dari n tersebut itu artinya adalah banyaknya kolom, berarti bentuk dari kolomnya tersebut seperti itu. Kebalik mungkin ya tadi. Jadi n itu adalah banyaknya baris. Mohon maaf, ini kita jabarkan, ini adalah n itu adalah banyaknya baris gitu ya. Karena kita sudah sepakati bahwa yang ke bawah itu adalah baris. Selanjutnya kita coba jabarkan untuk bentuk pernyataan yang pertama, yaitu konjungsi ya. Bapak sudah buat kalimat dari premis P dan Q-nya. P itu adalah Pak Aris guru matematika. Nah, itu kita harus tahu dulu nilai kebenarannya apa. Nah, karena Bapak memberikan contoh Bapak sendiri, maka nilai kebenarannya, nilai dari kebenaran pernyataan P-nya adalah benar. Maka kalau diingkarkan, Pak Aris bukan guru matematika, maka nilainya S. Seperti itulah. Kemudian yang kedua, Pak Aris mengajar di hari Rabu. Betul kan? Hari ini hari Rabu gitu. Kalau ingkarannya tidak mengajar di hari Rabu. Kemudian kalau kita gabungkan P dan Q, Pak Aris guru matematika dan mengajar di hari Rabu, maka nilainya benar karena itu sudah betul ya. Jadi kerma Pak Aris memang mengajar di hari Rabu dan memang guru matematika, seperti itu. Kemudian negasi P dan negasi Q. Ini kan negasi P nilainya S, negasi Q nilainya juga S. Pak Aris bukan guru matematika, salah, dan tidak mengajar di hari Rabu. Salah, dua-duanya salah. Maka nilainya juga harus salah ya, seperti itu. Kemudian ini adalah negasi dari P dan Q, maksudnya
bentuk kalimat P dan Q yang di atas kemudian dinegasikan. Asalnya Pak Aris guru matematika dan mengajar di hari Rabu, itu diingkarkan menjadi kalimatnya seperti ini. Tidak benar Pak Aris guru matematika dan mengajar di hari Rabu, gitu kan, seperti itu. Nilainya bagaimana? Kita jabarkan nanti biar kalian lebih paham ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk di baris yang pertama kita contohkan. Nah, ini tadi seperti Bapak jabarkan juga. Kenapa kok barisnya ada 4 begitu ya? Barisnya ada 4 karena kan tadi kita gunakan pernyataannya 2, yaitu pernyataan P dan Q. Maka kalau tadi jatuhnya 2 pangkat N, N-nya 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka penjabarannya di sini tabelnya jumlah ke bawahnya atau jumlah barisnya ada 4. Kita contohkan baris yang pertama. Ini kata kuncinya atau bentuk bakunya sudah pasti seperti ini ya. Kalau 4 kita bagi 2, B-nya harus ada 2, berarti S-nya juga harus ada 2. Kemudian Q-nya juga sama. Ini sudah kalimat sudah bentuk baku, harus selalu seperti ini. Jadi tetap B-nya 2, S-nya 2, tapi disulang-silang begitu. Disulang-seling, mohon maaf, seperti itu. Dan untuk negasinya kebalikan dari masing-masing nilai kebenarannya tersebut. Kalau asalnya B berarti negasinya S. Kalau asalnya S negasinya jadi B, seperti itu. Kita contohkan untuk baris yang pertama, P dan Q. Kebetulan tadi kan ada di sini ya, P dan Q. Pak Aris guru matematika dan mengajar di hari Rabu. Nilainya harus benar karena sudah pasti betul. Kemudian ada nggak yang kedua, negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q juga untuk di baris yang ke-1 ya. Nah, di sini Pak Aris bukan guru matematika dan tidak mengajar matematika. Nilainya juga salah karena kan disalahkan cenah Pak Aris guru matematika sanes guru matematika dan tidak mengajar di hari Rabu. Itu kan pernyataan yang salah ya, seperti itu. Kemudian negasi P dan maksudnya ini dibacanya negasi dari pernyataan P dan Q. Jadi bentuk yang sudah dikonjungsikan kemudian dinegasikan. Nah, kenapa Bapak ambil kalimat yang pertama? Ameh nyambung sadaya nawe ka dieu gitu kan, seperti itu. Jadi yang di sini yang Pak Aris guru matematika dan mengajar di hari Rabu itu diingkarkan. Tidak benar bahwa Pak Aris itu guru matematika dan mengajar di hari Rabu. Salah ya, seperti itu. Kemudian bagaimana penjabarannya di sini, Pak? Oke, kita ambil sampel yang selanjutnya. Kita ambil sampel untuk di baris yang ketiga. Bapak ambil yang ini aja nih, yang kolom ke-1, kolom yang negasi P dan negasi Q. Berarti negasi P ini yang ini, negasi Q yang ini, tapi barisnya yang ketiga. Nilai kebenarannya B untuk yang negasi P dan untuk Q nilai kebenarannya S. Berarti B dan S gabungan. Kira-kira yang mana ya? Negasi pokoknya mah lamun anu awana benar tapi disalahkan, maka nilainya harus salah. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi kan kalau jatuhnya kalimatnya seperti ini, Pak Aris guru matematika yang bernilainya benar, Pak Aris guru matematika ya. Kemudian nilainya salah untuk Q, Pak Aris guru matematika dan tidak mengajar di hari Rabu. Tadi kan sudah betul bahwa Pak Aris itu anu bener nate Pak Aris guru matematika ngajarna di hari Rabu. Nah, ini mah cenah Pak Aris guru matematika tapi ngajarna sanes hari Rabu. Berarti salah. Nah, jatuhnya di sini ketika B S kemudian S. Seperti itu. Nah, untuk simpelnya kita coba cek ya. Di sini B-nya 1, S-nya 3, di sini juga sama S-nya 3, B-nya 1. Nah, ini kebalikannya. Kita fokus ke kolom yang ini aja dulu nih. Kok semuanya S tapi yang satu betul? Ternyata clue-nya adalah yang dikatakan konjungsi itu untuk menentukan nilai kebenarannya adalah kalau pernyataan pertamanya benar dan pernyataan keduanya benar, maka nilainya harus benar, seperti itu. Selain itu harus salah. Jadi selain BB harus salah kan, ini B, lamun BS S, lamun SB S, lamun SS S. Ini pun sama kan tuh. Negasi P dan negasi Q, maka negasi P dan negasi Q. Ini kan B, maka jadi B, seperti itu. Nah, ini kan negasi dari P dan Q. Nah, bentuk kolom yang di sini yang asalnya BSSS dinegasikan. Dinegasikan cek Bapak tadi anu B jadi S, anu S jadi B. Ini kan BSSS dinegasikan menjadi SBBB. Paham ya sampai sini? Ya, mudah-mudahan paham, tapi jangan puas. Kalian harus bisa membuktikan dengan kalimat yang kalian buat sendiri ya, seperti itu.
Lanjut, yang pernyataan majemuk yang kedua itu adalah disjungsi. Kalau disjungsi itu kan kalimat majemuk yang kata penghubungnya menggunakan kata atau. Di sini Bapak buat kalimat P-nya 1 minggu terdiri dari 7 hari. Betul nggak? Betul ya. Nah, negasinya berarti bukan terdiri dari 7 hari. Q-nya Bapak buat Semarang ibu kota Jawa Timur. Namun misalnya anu ngabenerkeun asana teh kurang gaul begitu ya. Karena Semarang itu harusnya ibu kota Jawa Tengah. Dari ibu kota Jawa Timur mah adalah Surabaya ya. Maka nilai kebenarannya salah. Kok Pak berbeda dengan yang tadi? Ya, Bapak membuat kalimat yang kompleks lah. Kompleksnya jadi campuran begitu. Jadi tidak selamanya yang pernyataan P ataupun Q itu harus benar. Bisa juga pernyataan di antara pernyataan P dan Q itu nilainya salah. Dan kalau dinegasikan berarti Semarang bukan ibu kota Jawa Timur. Ya. Sama dengan yang tadi juga. Oke, mohon maaf ini salah simbol ya. Oh, mohon. Ini harusnya ini atau itu kayak pi ya. Jadi bentuk kebalikan dari disjungsi. Kebalikan dari konjungsi. P atau Q 1 minggu terdiri dari 7 hari atau Semarang ibu kota Jawa Timur. Ini kan sudah betul. 1 minggu terdiri dari 7 hari juga ini adalah betul. Kita misalkan betul itu disimbolkan dengan checklist. Semarang ibu kota Jawa Timur juga nilainya betul. Kalau dua-duanya betul, maka kalimat ini nilainya adalah benar. 1 minggu bukan terdiri dari 7 hari. Ini salah. Atau Semarang bukan ibu kota Jawa Timur. Salah kan? Lamun anu salah, kemudian salah lagi, maka nilai kebenaran dari pernyataan tersebut juga adalah nilainya salah. Dages puguh tidak ada yang bisa dibenarkan gitu dari kedua pernyataan tersebut. Nah, berbeda dengan ini, tidak benar bahwa 1 minggu terdiri dari 7 hari atau Semarang ibu kota Jawa Timur. Ini adalah kebalikan atau negasi dari P atau Q di atas ya. Nah, ini adalah bentuk penjabaran dari tabel kebenaran tersebut. Tadi sudah Bapak katakan konjungsi mempunyai clue masing-masing. Nah, kalau untuk disjungsi adalah kebalikan dari konjungsi. Kalau konjungsi mah tadi BBB, kita ambil simpelnya aja lah biar cepat begitu ya. Cepat pemahaman, bukan berarti cepat habis materi begitu ya. Kalau disjungsi mah kebalikannya apa? Kita fokus ke bentuk kolom yang P atau Q di sini. Nah, jadi ketika pernyataan yang pertamanya salah dan yang keduanya salah, maka nilai kebenaran dari pernyataan tersebut harus salah seperti yang di sini. Tuh. 1 minggu bukan terdiri dari 7 hari. Dah salah. Semarang juga bukan ibu kota Jawa Timur. Bisa dibenerkan. Berarti harus salah. Nah, gitu. Jadi S. Sisanya selain dari ini berarti nilainya harus benar. Nah, ini pun sama tuh. Negasi P atau negasi Q. Kita fokusnya negasi P tuh berarti yang ini kan. Yang ini. Kemudian negasi Q juga yang ini. Karena kolom pertama, karena baris pertama jadi fokusnya bisa ke sini. S dengan S. Maka jawabannya adalah atau nilai kebenaran dari hasil pernyataan majemuknya adalah S. Sisanya harus B ya, seperti itu. Begitupun yang ini. Nah, negasi P atau Q. Jadi P atau Q dinegasikan. Nah, asalnya nu B S akan berubah menjadi S B dengan alasan ingkaran atau diingkarkan. Berubah dari B menjadi S, dari S menjadi B. Ya. Kita lanjut. Nah, cukup aja 2 dulu ya untuk konjungsi dan disjungsi tersebut. Mudah-mudahan paham ya. Kita coba 2 dulu aja dari konjungsi dan disjungsi. Nah, untuk melatih kemampuan kalian dari motorik ataupun sensoriknya tersebut, Bapak mempunyai latihannya seperti ini. Bapak buat menjadi tadi kita buktikan ini pernyataan Bapak buat 3 pernyataan, yaitu pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R. Ini kan ada 3, seperti rumus tadi kan 2 pangkat N. Nah, N-nya di sini adalah sama dengan 3, maka 2 pangkat 3 adalah sama dengan 8 ya. Jadi ada 8 baris ke bawahnya karena mewakili dari P, Q, dan R. Nah, ini juga sudah menjadi rumus baku. Tetap dibagi 2 ya. Kalau 8 itu kan berarti P-nya ada 4, S-nya juga ada 4, Q-nya juga sama.
Cuman bentuk bakunya seperti ini, BB, SS, BB, SS. Untuk R-nya juga sama, BS, 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 dan BS. Ini sudah baku ya, makanya Bapak sudah buatkan seperti ini. Kalian hanya tinggal mengisi bentuk kotak yang kosong-kosongnya saja seperti ini ya. Contoh kita buktikan untuk P dan negasi Q. P dan negasi Q. P dan negasi Q untuk baris yang pertama. Nilainya benar, negasi Q-nya salah, maka tadi ini kan konjungsi. Kalau konjungsi itu selain BBB berarti harus salah. BS maka nilainya salah. Dan selanjutnya ya, ini Bapak hanya memberikan penjabaran satu saja dari latihan soal yang ada di sini. Nah, untuk lebih efektifnya kalian pun harus bisa membuat kalimat atau kalimat dari P-nya seperti apa, Q-nya seperti apa, dan R-nya seperti apa. Cukup satu aja lah, dibuktikan dari masing-masing yang ada di sini ya. Jadi lamun misalnya untuk kolom yang ini, jadi jangan semuanya, cukup hanya dibuktikan satu saja ya. Seperti itu untuk lebih efektif dalam penjabaran kalimat dan supaya lebih mengerti begitu ya. Pas Nabi mah ngertos langsung kena tabel, mangga teh langkung temannya. Cuman lebih kompleknya kalau dina tabel ngertos, dina pembuktian kalimat juga lebih mengerti seperti itu. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari diri Bapak sendiri. Kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.